Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami. Untuk kali ini Dadung Keluh berada di kandang sederhana, akan memperlihatkan jenis pakan alternatif yang sering diabaikan para peternak, tapi untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bisa bikin kenyang, kedua mempercepat pertumbuhan, ketiga bikin gemuk alami. Seperti apa untuk bahan-bahannya, monggo disimak terus. Seperti yang saya pegang ini salah satu cuplikan yang nantinya akan saya jelaskan dari bahannya. Untuk di bagian depan saya ini adalah kapasitas ataupun isi di kandang sini ada 3. Jenis yang pertama sangat istimewa sekali, bos. Ini dari kelasnya limusin, prospeknya tebel walaupun duduk. Dan untuk yang kedua ini ada pedetan dengan jenis jantan. Untuk keistimewaan di kandang sini yaitu kualitas badan tanduk tak ada ataupun non tanduk dugul. Untuk usianya sendiri ini kalau nggak salah sudah menginjak sekitar 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Kali ini untuk kapasitasnya ini indukannya, dan untuk bahan yang saya perlihatkan tadi langsung saya jelaskan biar teman-teman bisa meniru untuk diterapkan sebagai comboran ataupun sebagai pakan alternatif. Oke teman-teman, dan sudah saya pindah ke bagian sebelah sini. Seperti yang saya perlihatkan di cuplikan tadi, bahan ini terbuat dari pakan alternatif ataupun dari jenis tanaman yang mempunyai manfaat untuk ternak sapi. Itu selain bisa bikin kenyang, bikin gemuk, mempercepat pertumbuhan, juga enak digunakan sebagai makanan, sayuran. Lebih tepatnya sendiri dari bahan di bagian depan ini ada bunga-bunga. Saya perlihatkan dari tanamannya beserta lebih lengkapnya dari jenis buahnya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah jenis bahan yang saya perlihatkan tadi, yaitu dari buah alami yang terdapat di suatu pohon, ataupun jenisnya lebih tepatnya ini jantung pisang. Jantung pisang banyak yang mengabaikan karena kegunaannya belum paham. Kalau untuk peternak daerah sini sebagai pakan alternatif, untuk cara pemberian itu direbus terlebih dahulu, direndam di air hangat, kemudian nanti kalau sudah kualitasnya lembut ataupun empuk baru diterapkan ataupun diberikan ke ternak. Untuk bahan tanamannya sendiri seperti ini saya perlihatkan lebih agak jelas dari bagian samping kandang. Ini tempatnya ada agak lumayan ekstrim. Ini seperti ini. Ini adalah salah satu tanaman pisang, pohon pisang. Untuk kegunaan pohon pisang selain dari buahnya itu bisa digunakan sebagai makanan, kemudian jantung pisangnya itu bisa direbus. Dari batangnya sendiri ini bisa diaplikasikan buat teman-teman yang sapinya kekurangan rumput ataupun rumputnya itu stoknya tidak terlalu banyak, karena bisa sebagai pakan pengganti rumput hijauan. Dengan kambium kandungan gizi air itu sangat melimpah dalam satu pohon saja, bos. Sedangkan daunnya ini sebagai pakan hijauan, juga sebagai obat alami untuk ternak teman-teman yang terkena diare mencret. Ini sangat bagus sekali untuk ternak. Manfaatnya selain bisa sebagai pakan alternatif dari batang, digunakan fermentasi juga bisa, pemberian fermentasian ataupun jenis batang pisang fermentasi juga bagus. Kemudian dari buahnya bisa diolah makanan, dari jantung pisang bisa diterapkan sebagai pakanan, kemudian dari sayuran juga bisa. Seperti itu. Untuk di kandang sini itu menerapkan dari batang pisang ataupun jantung pisang sebagai pakanan campuran ataupun sebagai pakanan
pengganti rumput, kadang-kadang sebagai pengganti comburan. Dan untuk tahap perawatannya dan pakan yang lainnya saya perlihatkan juga ke bagian kandang lagi. Nih bos, untuk di bagian depan saya ini deretan pakan-pakan alami semua yang tentunya sangat disukai ternak sapi. Dari kelas pedetan yang sudah suka makan sampai kelas induan maupun sapi dewasa itu sangat digemari. Bahkan banyak sekali para peternak sudah menanam jenis ini dari tahun-tahun ataupun dari sejak dahulu kala. Lebih tepatnya sendiri ini ada 2 jenis yang diterapkan, bahkan 3 campuran. Yang pertama ini dari rumput paicong. Paicong itu rumputnya panjang, tinggi, kualitasnya lebih lentur ataupun tidak terlalu kasar, halus, lebih lemes. Teksturnya itu lebih enak untuk diterapkan ke ternak sapi, kelas pedetan ataupun kelas yang lainnya. Kemudian kalau yang kedua itu jenisnya dari rumput odotan. Untuk rumput odotan itu kaya kandungan air. Cuma untuk rumput odotan kalau salah pemberian itu berakibat fatal. Terutama untuk kelas pedetan, kelas induan, ataupun kelas sapi dewasa bisa menyebabkan diare mencret tadi. Untuk solusinya bisa menggunakan metode dari daun pisang sebagai obat alami. Ini seperti ini, sangat hijau sekali untuk di kandang sini. Lebih mudah untuk stok pakannya, tempatnya juga tidak jauh-jauh memanen ataupun untuk sebagai pakan hariannya di sini menerapkan kandang dekat dengan sapinya ini, dari rumput hijauan. Dan untuk perawatannya sendiri nih, supaya kedepannya itu sehat, supaya hasilnya itu seperti di kandang sini dari kelas pedetan, usianya ini seperti yang saya bilang tadi 3,5 hampir 4,5 atau masih mendekati 5 bulan. Caranya agar perkembangannya baik, pertumbuhannya maksimal, pemberian pakan, pola pakan harus teratur bos, yaitu dari segi pola pakan alami, pola pakan modern itu kalau bisa kita perlukan pakan modern, karena jenis pakan-pakan modern ini sangat bagus sekali mempercepat pertumbuhan dari kelas pedetan, terutama mengatasi kecentet, mengatasi perut buncit, mengatasi kerdil dan sebagainya. Dan untuk pakan-pakan yang harus teman-teman terapkan kalau menggunakan pakan-pakan modern, di sini saya jelaskan secara lisan saja ya bos, karena untuk di kandang sini pakan modern jarang diterapkan, yang digunakan hanya pakan-pakan yang sudah saya perlihatkan tadi. Untuk pakan-pakan modern yang bisa mempercepat pertumbuhan, bikin kenyang, bikin gemuk juga lebih cepat, itu bisa teman-teman terapkan dari bekatul, kemudian dari ampas tahu, polar, polisentras fermentasi, ataupun jenis pakan-pakan yang menurut teman-teman itu bisa mempercepat pertumbuhan dari kelas pedet, induan, dan sapi dewasa. Untuk perawatannya sendiri seperti biasanya, nggak harus panjang-panjang, nggak harus lebar-lebar, saya jelaskan seperti biasa, yaitu perawatan rutin memandikan pedetnya. Memandikan pedetnya sendiri dijadwalkan ya kalau bisa 1 minggu 2 kali 3 kali, kita hindari, kita sabun, kita bersihkan noda-noda yang terdapat di guli ternaknya supaya kualitas pedetnya juga lebih sehat, perkembangannya juga lebih baik. Mandikan itu perlu, pemberian vitamin juga harus. Pemberian vitamin itu bisa teman-teman terapkan berkala, dari vitamin alami, dari vitamin modern. Untuk vitamin alami ya berupa dari obat pembasmi cacing, yaitu dari mengkudu ya bos. Mengkudu itu bisa sebagai obat alami pembasmi cacing secara jitu, walaupun bertahap untuk membasminya itu sangat manfaatnya sangat ampuh sekali, karena bisa membuat ternak teman-teman juga lebih lahap makan. Ini seperti ini prospeknya, ini lebih panjang dari prospek leher, nggak seperti kakaknya. Kalau untuk kakaknya agak pendek, dari posturnya lebih tebal yang ini, panjang yang ini juga, sampai ke bagian bawah juga, dari bagian tulangan kakinya juga mantul-mantul seperti ini. Terasa loh bos.
Seperti itu. Untuk indukannya sendiri ini sudah hampir IB-nya kalau nggak salah, pernah saya ke sini, yang kakaknya ini sudah laku 16 kemarin ataupun bulan lalu. Kakaknya yang dijual itu juga pernah dijual lagi, kalau nggak salah sudah kapasitas 4. Berarti ini sudah laktasi kurang lebih 4 kali dengan jenis Malbor. Cuma keturunannya ini yang lebih istimewa, yaitu dari limusin dugul. Karena untuk jenis dugul pastinya teman-teman sudah mengenal keunggulan dari dugul, yaitu lebih mudah berkembang, pemberian pakan normal teratur, itu hasilnya juga lebih memuaskan. Ini saya perlihatkan dari spek kakaknya ataupun kelas sapi yang paling dewasa. Untuk kisaran usia ya sudah di atas 3 tahunan lebih, kelas rampas ini bos. Seperti ini loh bos, kalau sudah berdiri prospeknya mengandalkan dari pakan-pakan alami semua, tapi hasilnya sangat tidak mengecewakan pelanggan. Dari bagian depan, samping, belakang, nanti saya akan perlihatkan lagi sempurna dari prospeknya. Itu sangat istimewa dan berisi. Dari pedet adiknya juga nanti perkembangannya seperti kakaknya. Walaupun indukannya berbeda, tapi untuk kelas persilangannya tetap terjaga dari kelas limusin dugul. Tulangan kakinya ini seperti ini. Ini sangat mantul sekali. Saya perlihatkan lebih dekat dari bagian samping. Kepalanya seperti ini, besar, tegak, lehernya juga berisi, menggunakan jenis pakan-pakan dari rumput hijauan beserta dari jenis pakan jantung pisang tadi. Ini kalau dimandikan itu secara rutin pasti hasilnya lebih kelihatan bagus ini. Karena ini jarang dimandikan, jadinya untuk bagian tepong ataupun paha bawah agak tebel kotoran. Nah, seperti itu. Untuk resep-resepnya, pakan-pakan yang digunakan di sini sudah saya perlihatkan. Ada beberapa pakan yaitu mengandalkan dari pakan alami semua, tapi buat teman-teman kalau pengen menggunakan pakan-pakan modern bisa loh bos. Gak harus seperti sini, supaya perkembangannya cepat, pertumbuhannya cepat, penggemukannya cepat. Itu bisa menggunakan jenis pakan modern seperti dari ampas tahu ataupun dari limbah kedelai. Yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan dari konsentrat polar, konsentrat fermentasi, kemudian dari tepung gaplek ataupun dari tepung bekatul, kemudian dari jenis-jenis yang menurut teman-teman itu mempunyai kandungan gizi yang lebih tinggi, di atas 50% ataupun 40% bisa menerapkannya. Secara teratur ataupun secara rutin kita harus lebih teliti dalam tahap pemberian pakan, karena setiap pemberian pakan per persennya itu mempunyai kegunaan dan manfaatnya ke ternak sapi lebih baik. Lebih banyak porsi ataupun lebih banyak takaran ke depan dari sapi, juga lebih banyak perkembangan dan tentunya kualitas hasilnya. Seperti itu teman-teman. Untuk kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat dari resep pakan alami yang sering diabaikan para peternak. Semoga bermanfaat, bisa bantu like, comment, share, dan subscribe biar channel kami selalu berkembang, bisa memberikan informasi di dunia peternakan sapi, khususnya perawatan dan harga-harga terbarunya di pasar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.